Gender. Harus gini. Halo Bang, kita salamnya begini berarti ya? Oke. Ya saya minta maaf. Ya berarti emosi. Ini bakalan ditayangin ya? Ini video apa nih Bang? Lagi. Ini kan di IG lu nih. Ya. Ini gue jadi gagap. Itu orang-orang benar-benar kaget atau emang lu setting sih Bang sebenarnya? Enggak bisa disetting ini. Nggak Harus bisa. gua justru yang gua andalkan dari konten gua adalah Sama tengah jalan gini. iya, ekspresi real. Harus kayak begitu. Itu loh sampai benar-benar kaget gitu, kayak natural banget mereka gak kagetnya. Kangen banget gue ini. Sampai Gojek sama penumpangnya. Aduh, itu kan video-video lu kocak-kocak ya Bang. Dan sekarang tuh Abang tuh kan dikenal sebagai seorang selebgram, ya kan? Kalau Uki kenal lah Abang sebagai alumni Uki sama seorang selebgram. Kalau orang di luar sana kenalnya Abang seorang selebgram. Mereka nggak tahu kan Abang alumni Uki. Ya Gua kan? kayaknya di bio gua masih ada nggak sih alumni? Kayaknya masih gua taruh di alumni. Emang iya? Oh, belum gue cek. Itu tuh bio Abang? Ada nggak? Nggak ada. Pevita X adanya. Oh iya, dulu tuh gua taruh sebenarnya alumni. Oh karena gua lagi dekat kontrak yang harus gua taruh di bio. Jadi Sekarang Abang dikenal sebagai selebgram nih Abang. Itu juga sekaligus buat nambah pundi-pundi lah ya. Pasti anak muda zaman sekarang nih Sobat Uki yang lagi nonton pasti juga pengen jadi selebgram kayak Abang. Oh, Udah gitu. bisa nambah pundi-pundi duit, bisa juga sesuai jalur dengan pekerjaan dia. Jadi sejak kapan sih Bang Abang berpikiran untuk buat konten gila ini? sebenarnya kalau teman-teman gua di UKI itu anak-anak UKI sama junior-junior yang memang dulu masih ngerasain di kampus bareng tahu bahwa itu yang ada di Instagram gue sekarang itu adalah kebiasaan gue dulu. Jadi tuh gue dulu sering banget ngerjain temen gue, mungkin di balik control room ada Alvo nih. Dia tuh kalau gue bonceng di motor nih, gue kan nggak kasih helm nih, sengaja tuh mukanya dilihat sama semua orang. Nanti gue di lampu merah lagi berhenti, gue bisa teriak-teriak, bisa nyanyi, bisa seriosa. Dan orang-orang akan ngelihat, gue sih nggak malu. Tapi tadi video Enggak, dulu tuh belum di video itu memang kebiasaan gue dari dulu. berarti kayak dari hobi dijadikan Iya, ke gue dalam emang bentuk seneng video ngeprank ya? orang lah dulu. Seneng ngeprank orang dan gue ngerasa lucu aja. Dan gue ngerasa puas kalau yang di belakang gue tuh malu gitu. Tuh biasanya tuh Malu ya? udah sih bang, udah jalan-jalan. Bang apaan sih lu? Biasa kayak gitu dia malu. Nah itu kebiasaan gue kayak gitu. Sampai suatu ketika dulu tuh belum ada Instagram ya. Dulu gue taruhnya di pet kalau inget. Oh, pet lokasi ya? Dulu masih ada aplikasi pet. Nah akhirnya gue coba videoin sekali gitu, taruh di pet. Terus ya nggak langsung, nggak rame sih. Terus ada Instagram, mulai taruh di Instagram tapi belum konsisten kayak sekarang. Cuman karena gue seneng aja gitu loh, jadi nggak ada schedule. Nah itu ngepost sampai akhirnya viral. Dan karena viral gue akhirnya konsisten sampai sekarang. Jadi itu tuh sekaligus perbedaan konten Abang sama konten dulu. Kalau dulu nggak divideoin, kalau sekarang divideoin. Ya karena lu kan emang nggak kepikiran ini bakalan jadi konten kan, karena memang seneng aja bikin kayak gitu. Tapi topiknya tetap sama, yang ngegas sama teriak, ya kan? Tapi kenapa konten Abang, kalau aku lihat nih di channel YouTube Abang, di Instagram, kenapa kontennya harus ngegas dan teriak? Kenapa nggak konten lain kayak unboxing atau tutorial makeup atau apa gitu? Tutorial makeup. Muka gue dikasih apapun nih akan gini-gini aja. Gini aja. Iya, kenapa harus, kan banyak konten tuh tutorial makeup. A few moments later. Tapi selama lu bikin konten Bang, mau di bis, di mall, atau di jalan gitu, pernah nggak ada yang marahin lu Bang? Bener-bener marah? Pernah marah. Gimana itu Bang ceritanya? Waktu itu gue bikin konten Blackpink. Aduh gue itu ada di Instagram kan? Nah gue bikin itu di kerumunan anak-anak sekolah yang mau nyambut
peserta Asian Games. Jadi itu ada, kan kalau Asian Games itu ada atlet-atlet dari negara luar yang datang. Nah, anak-anak sekolah itu nyambut. Nah, gue bikin konten di situ. Gue nggak nyangka, ternyata anak-anak itu malah ikut joget Blackpink juga semua bareng gue. Ini tuh semuanya pada ngikut. Nah, panitianya kaget nih, kan anak-anak mau nyambut atlet kan, walaupun belum mulai sih, cuman lagi dikumpulin gitu. Gue disamperin sama Satpol PP, disamperin sama petugas-petugas. Terus dimarahin gitu. tuh? Dimarahin sampai didorong-dorong. Apa mau ngadu? Ayah. Sampai kamu nggak tahu ini acara internasional, kamu tahu nggak ini buat YouTube Pak? Nggak tahu buat YouTube, dimarah-marahin gitu. Tapi nggak sampai dibawa Satpol PP kan pakai mobilnya itu. Enggak. Padahal kalau dibawa itu bisa lu buat konten. Konten. Iya, Gue kan? selalu bilang, gue kan suka bawa campers, ada teman. Gue selalu bilang ketika nanti misalkan dicegat sama security atau dibawa, roll terus. Selalu bilang gitu. Jadi habis itu berdamai, terus lu buat konten lagi atau lu pulang atau gimana? Buatnya di lokasi lain gitu? Enggak, gue biasanya kasih penjelasan sih. Biasa gue kasih penjelasan sama orangnya bahwa ini kontennya nanti akan kayak gini. Kalau perlu gue kasih contoh, gue kasih unjuk video-video gue yang udah tayang. Ini nanti akan kayak begini, dan kebanyakan mereka akhirnya ngerti gitu loh. Gue pernah juga di Pasar Induk itu ada 11 security yang nyamperin gue. Itu ya? Itu ngomel-ngomel minta dihapus. Pokoknya lumayan parah lah ngomelnya. Sampai akhirnya dihapus beneran. Tapi gue kasih penjelasan. Akhirnya mereka nemenin gue ngasih lokasi. Ambilnya di sini aja. Mereka ngerti gitu juga. Sebenarnya butuh penjelasan aja sih. Oh ya, kan abang dulu tuh ya sempat viral ya zaman Idol 2018 yang Gea. Oke. I'm jealous. Wow, Coba baju. Tidak mengingat-ingat itu. Iya, menurut abang itu titik awal abang ya, pas naik followers. Iya, itu. Dulu followersnya berapa, setelah itu Gea berapa? Nah, itu kayaknya waktu yang I'm jealous itu kayak belum 10.000 bahkan. Masih 5.000 atau 8.000 sih itu waktu itu? Iya, pokoknya masih di bawah 10.000 kalau nggak salah. Masih di bawah 10.000. Setelah itu viral, terus dipanggil kan ke RCTI. Iya, aku nonton zaman Gea. Iya, terus dipanggil ketemu sama Gea, terus sampai ngasih itu kan buku gitu. Iya, gitu lah. Dari situ makin rame, nah naik tuh di atas 10K. Naik di atas 10K, makin terpacu nih untuk konsisten untuk bikin konten lagi. Akhirnya bikin konten lagi, terus kalau tahu Tetel. Nah itu viral lagi. Iya, aku sama temanku pernah bikin itu. Ada sih krunya Ines di belakang tuh kayaknya. Pernah bikin Tetel terus tag ke abang. Dan itu emang banyak banget yang replay. Iya. Lucu-lucu, ini Bang Jenda punya nih. Iya, gitu. Dan jadi tuh kayak trending disusul, bukan trending sih, viral, disusul viral, dan naik lagi tuh. Naik lagi followersnya, dan itu gue makin konsisten sampai sekarang. Berarti dari Gea itu abang lebih konsisten bikin video. Padahal sebelum Gea aku udah pernah lihat sih bang video abang sebelumnya juga yang teriak-teriak juga sebelum ada Gea. Itu yang Pevita kalau nggak salah di depan kantor di jalan ada, gitu ya? Ada. Ya, kalau nggak salah tuh waktu itu lagi rame Despacito, aku juga bikin. Nah pas Despacito, ya gitu yang nonton nggak banyak. Tapi itu malah depan kantor polisi dan disamperin sama polisi sebenarnya.
Itu udah lama banget kontennya. Jadi itu teriak-teriak nyanyi Despacito, disamperin polisi bawa laras panjang, disuruh jangan di sini mas. Gitu. Polisinya baik sih waktu itu. Despacito, kami capacito per video nanti. Ya ampun. Tapi abang emang kenal Gea atau gimana sih? Emang waktu itu ikut di fanbase-nya Kanye West kan. Sampai sekarang? Sampai sekarang ngikut gitu aja lah. Tapi soalnya gue pernah lihat lu bang yang fanbase Gea yang pergi ke mana gitu, ke puncak ya? Oh iya. Iya, gue pernah lihat lu. Oke bang, oke lewat Gea ya bang. Gea lewat itu. Iya udah lewat. Soalnya sekarang Gabriela yang ngomong. Iya, Nih sama bang, G. di era digital saat ini kan sosial media tuh menjadi wadah yang besar banget nih bang buat branding dan sales promotion. Hampir semua orang tuh jualan bang di Facebook, Instagram, sampai e-commerce juga. Bagaimana sih abang ngelihat fenomena digital entrepreneurship ini? Ya ini sebenarnya peluang buat banyak orang ya, buat banyak orang yang ngejalanin bisnis. Karena kenapa bisnis digital itu peluang banget? Karena pengguna gadget, pengguna smartphone itu kan banyak banget. Jadi informasi yang disampaikan lewat media sosial akan lebih cepat. Kalau dulu kan informasi yang paling cepat itu televisi, radio. Ya, gitu. betul. Nah sekarang tuh udah ada smartphone, udah ada yang di tangan, kita tinggal buka, tinggal geser, tinggal swipe, semuanya udah dapet semua informasinya. Jadi lebih mudah dan lebih cepat. Dan ini memang peluang banget. Siapa yang bisa menggunakan media sosial, bagaimana berbisnis di media sosial, dia pasti dan efektif banget ya bang. Iya. Dibandingkan kalau kita nggak di sosmed yang kita harus kesana kesini. Iya. Iya. Dan sekarang kan juga dagang kayaknya juga orang lebih banyak juga sudah mulai banyak yang berdagang melalui kita bilangnya online shop gitu. Iya benar. Kayak di salah satu e-commerce gitu kan. Terus ketika abang ditawarin untuk iklanin produk orang nih, abang tuh langsung terima aja atau ada syarat-syarat sih kayak bayarannya atau terima-terima aja? Enggak, kalau berapapun yang dibayar gitu? Enggak lah, ada rate. Beda ya? Ada rate, biasanya ada rate, terus ada syarat dan ketentuan. Tapi saking banyaknya, karena diantara banyaknya keefektifan berbisnis di media sosial, pasti ada kendalanya lah ya bang. Nggak mungkin selalu lancar, nggak mungkin selalu efektif gitu. Kendalanya apa kalau dari abang? Iya sebenarnya mungkin sama aja sih ketika kita beli barang yang tidak langsung, tidak tatap muka kan kondisi kita nggak tahu nih. Misalkan kita beli baju, kita nggak tahu nih kondisi bajunya kayak gimana. Itu satu, itu yang paling umum. Tapi yang lebih nggak enak lagi misalkan ada gue pernah tuh ini pengen gue sampein juga nih buat teman-teman yang mungkin follow gue atau subscribe gue. Ketika gue mempromosikan suatu produk, kalian juga tetap harus meriksa itu akun yang gue promosikan. Bisa jadi gue juga kena tipu gitu. Ya, walaupun gue tuh selalu nanya apakah ini penipuan atau enggak. Gue walaupun itu cuma formalitas, gue selalu tanya gitu. Dan dia akan jawab. Setelah jawab, gue akan periksa akunnya. Gue minta akunnya, terus gue lihat kapan dia awal pertama kali ngepost, terus komen-komen, testimoni. Gue akan periksa. Tapi itu pun masih mungkin ternyata akunnya akun penipuan. Karena gue pernah mempromosikan sebuah akun yang ternyata itu akun penipuan dan ada korbannya. Kalian mau itu lihat promo dari gua atau dari konten kreator lain atau dari manapun, ketika kalian lihat sebuah promo, kalian pastikan dulu lagi kebenarannya, kalian cross check sebisa mungkin. Karena mungkin saja walaupun gua sudah memeriksa sedetail mungkin, tapi gue juga bisa kena tipu juga. Itu yang jadi kendala karena kita nggak bisa memverifikasi langsung, memeriksa langsung produk yang ditawarkan. Jadi kendala utama dalam berbisnis di media sosial ini bisa dikatakan dari penipuan ya bang, takut akan penipuan ketidakasliannya ya. Kita perlu ketelitian lebih lah. Benar-benar. Oke, sekarang ya bang, zaman milenial sekarang pasti banyak mahasiswa, sobat UKI yang pengen banget jadi pengusaha muda bang. Selain kita berkuliah doang, pengen dong dapat pundi-pundi. Abang ada tips nggak buat sobat UKI yang pengen banget jadi pengusaha muda? Yang pasti sih kalau kita sering denger katanya mulai aja dulu tuh sebenarnya ya itu, lu pokoknya apa aja
singgung-singgung nih. Soalnya selain jadi selebgram, Bang Jenda ini ternyata juga seorang jurnalis loh. Dia sama jurnalis, dia juga pernah menangkan penghargaan ya Bang. Yang pertama tuh ada Anugerah Jurnalistik MH Tamrin PWI Jaya. Waktu itu karya jurnalis terbaik tentang DKI Jakarta periode 2012-2013 loh. Dan nominasi artikel layanan publiknya tuh berjudul Benang Kusut Layanan Kesehatan Warga. Gila. Dan ini terbitan harian Sinar Harapan 2012 ya Bang. Ya, ini gua harus cerita nih. Enggak, ntar dulu deh. Ada lagi ternyata penghargaannya. Bukan cuma satu teman-teman. Ada 2. Yang kedua tuh Anugerah Jurnalistik sama di MH Tamrin PWI Jaya. Karya jurnalistik terbaik juga tentang DKI Jakarta periodenya 2013-14. Nominasi artikel layanan publiknya berjudul Rusun Komarudin untuk warga Kampung Pulau Kumu. Terbitan harian Sinar Harapan juga di 2014. Itu gimana tuh Bang? Ya sebenarnya aku nggak bisa bilang klaim sebagai terbaik ya, karena itu nominasi ada beberapa media, ada selain Sinar Harapan ada Media Indonesia, ada Republika, ada Kompas gitu. Dan ya memang aku dimasukin dalam nominasi itu, dibukukan dalam bukunya PWI, dapat penghargaan, dapat piala, dapat hadiah uang juga waktu itu. Ya itu sebenarnya prestasi yang cukup membanggakan untuk wartawan yang melakukan peliputan di Jakarta, karena itu penghargaan untuk isu-isu perkotaan di Jakarta. Tapi itu keren banget loh Bang. Iya. Sinar Harapan itu kan lumayan terkenal. Ya, Bang. Sinar Harapan itu kan dia media besar. Ya, walaupun sekarang medianya sudah tutup gitu. Cuman saat itu Sinar Harapan lagi bersaing, bukan bersaing sih. Dia bersama-sama dengan media yang tadi aku sebut. Oke. Itu dan di sini juga ada foto-foto nih Bang. Abang bisa jelasin nggak? Itu foto apa Bang? Waktu ini kapan? lagi ada demo kayaknya di depan kampus UKI kayaknya. Anak UKI banget ya. Kuliahnya di UKI, liputannya di UKI juga. Ya lagi ada demo di kampus UKI dan Terus di situ Abang ngapain? Di sebelah kiri itu lagi ada demo dan aku ngambil gambar untuk Ngambil gambar sekalian juga buat sebenarnya aku tulisan. tuh kan nulis berita, cuman kalau di Sinar Harapan itu reporter walaupun kita punya fotografer nih, tapi reporter boleh ngirim foto. Oh, Gitu. dari sini juga dapat komisi lah ya. Nah kalau aku tuh kerja nggak mikirin komisi biasanya, karena emang passion, kayak emang suka aja ya, gitu. passion yang membuat duit. Passion yang Jangan, menciptakan duit. apa Iya ya dong. bilangnya? Iya memang Iya memang kan? itu efeknya pasti duit lah. Itu cuman kayak ada kepuasan aja, ada nama kita di tulisan, ada nama kita di foto. Iya. Itu kayak kepuasan sendiri. Iya, kalau jurnalis bangga banget kalau ada namanya sih. Kalau ini foto Abang gimana? Ini lagi ada demo di depan DPR waktu itu. Ini sorenya pecah, ada keributan gitu. Ini sebelum pecah. Tahun berapa nih Bang? Ini antara 2012 atau 2013. Itu Abang juga ambil foto ya? Ya aku tuh emang dulu tuh emang foto tuh hobi. Jadi walaupun nulis, jadi tuh potret juga. Widih. Ini kalau ini foto apa Bang? Aku kenal satu di ujung tuh, dosen Hampan. Dosen UKI ya. Iya dong, Bang Ya, jadi Freddy. aku selain jadi jurnalis tuh punya set project gitu, kayak PH. Jadi emang karena kita doyan bikin konten kan dari dulu kan, jadi bikin kalau ini kita lagi ngerjain project sama sebuah perusahaan besar tuh ada di belakangnya nggak usah disebut. Jadi kita bikin untuk video seremonialnya mereka gitu. Itu Abang di tengah udah kayak Iron Man gitu ya, kayak pusat bintang. Kapten Amerika yang paling ganteng. Oh iya, lebih cocok. Ada lagi fotonya? Ada. Oke, Abang boleh dong ceritakan sedikit tentang karir Abang sebagai jurnalis. Tadi kan kita udah ngeliat foto-foto Abang, penghargaan Abang. Coba sekarang ceritakan sedikit Bang. Nah, jurnalis lulusan UKI itu sebenarnya sebuah kebanggaan ya, karena rata-rata kalau kita nanti kalian kalau sudah pada lulus dari kuliah kerja gitu, nama UKI mungkin lebih dikenal di pengacara gitu kan, Iya benar, hukumnya sih. di dokter gitu. Iya. Nah di jurnalis mungkin belum terlalu banyak, tapi rata-rata nih bukan cuma aku, rata-rata tuh lulusan UKI yang jadi jurnalis tuh dikenal. Lumayan dikenal. Ada beberapa temanku ataupun juniorku yang lulusan UKI dan dia menjadi jurnalis itu dikenal. Bukan karena UKI-nya dulu adalah UKI yang ribut, tapi dia punya kemampuan. Yang pertama tuh
untuk bergaul. Karena kan tadi aku di awal ngomongin Iya, solid, benar. ngomongin cara pergaulan. Solidaritas UKI itu. Nah, modal itu kita bawa ketika kita menjadi jurnalis itu membangun jaringan, membangun hubungan dengan banyak orang, khususnya narasumber itu paling penting. Itu salah satu skill yang benar-benar penting banget sebagai seorang wartawan gitu. Dan ketika kita punya kemampuan untuk bangun jaringan, dekat dengan siapa aja, itu bisa jadi modal untuk kita jadi wartawan yang hebat di lapangan. Misalkan aku tuh ketika aku paling lama liputan di Jakarta Timur. Nah, saat itu aku tuh kenal hampir sebagian besar penyidik-penyidiknya yang ngurusin soal perampokan, pencurian, pembunuhan di Jakarta Timur. Jakarta Timur semua itu ya? Iya, sampai akhirnya tuh kayak misalkan ketemu mayat, terus pernah di Tol Jagorawi ketemu kaki doang gitu, terus karena sering ngobrol sama teman-teman penyidik, akhirnya kayak belajar untuk menganalisa juga kasus ketika ketemu potongan tubuh nih motifnya apa, belajar itu kan jadi tulisan kita dan tiap hari terasah akhirnya itu bikin kita tuh mumpuni di bidang itu. Itu. Tapi ada nggak Bang salah satu kasus yang berharga banget pas Abang selama jadi jurnalis, ngena banget sampai sekarang Abang inget gitu, kayak gue bangga lo punya kasus kayak gini? Ada banyak sih, ada banyak yang aku nggak usah sebut sekolahnya. Jadi ada pungli di sekolah itu, terus aku tulis dan akhirnya pungli di sekolah itu sampai kepala sekolahnya tuh, kita sih bilangnya waktu itu dapat infonya dimutasi ya, tarik, terus sampai ibu-ibu yang tadinya mau demo, akhirnya begitu dapat informasi itu ibu-ibu datang, kita kayak mau ngasih, Mas makasih ya sekolah kami, itu ibu-ibu pas ngeliat ibu-ibu itu pada datang terima kasih, kayak mau ngasih sesuatu. Aduh Bu, enggak usah, kita memang ini kerjaannya, tapi kan itu tuh kita terharu banget dapat penghargaan dari orang-orang yang emang ngerasa kayak dia susah dengan kebijakan-kebijakan di birokrasi itu sih. Jadi tuh ada banyak hal-hal yang kayak begitu yang kita tulis dan akhirnya berdampak sama orang, itu tuh pasti ngena banget. Tapi itu salah satu kasus yang benar-benar Abang ingat lah ya? Itu salah satu. Ada beberapa yang aku mungkin nggak bisa cerita gitu loh. Jadi ada kalau diceritain, aku nggak usah sebut orangnya. Jadi ada salah satu tahanan yang selalu bikin susah lembaga pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM. Terus aku waktu itu ngasih pendapat sama menterinya, sama Menteri Hukum dan HAM saat itu, Pak, mendingan itu kasih kebijakan begini deh buat tahanan yang satu ini, karena ini tahanan bandel gitu. Akhirnya menterinya, iya juga ya Jan, boleh juga. Terus dia menerapkan kebijakan seperti yang aku kasih saran. Itu kayaknya wow, kita ngasih advice gitu loh buat menteri. Dan akhirnya itu tahanan, itu narapidana memang bisa diatasi dengan kebijakan itu. Keren banget sih Bang ngambil Gitu. itu. Tapi ini tuh buat Sobat UKI yang lagi nonton, ini info berharga banget, khususnya untuk mahasiswa ilmu komunikasi ya Bang, sama kayak aku juga lagi belajar karir Abang di jurnalistik gimana, soalnya aku juga mahasiswi jurnalistik. Asik. Iya, tapi mau selesai. Ini ketawain gitu kan. Mau selesai gak apa-apa, bagus. Ini penting banget supaya kita kalau pas udah di dunia kerja nggak kaget-kagetan. Ya kan Bang? Dan kan aku tahu nih ya Bang, aku udah pernah magang juga di salah satu media televisi. Kalau kerja di media ini dikejar banget deadline Bang, ya kan Bang? Kalau disuruh hari itu, jam itu. Nah kayak gini, gimana cara Abang bagi kerjaan Abang sebagai wartawan di salah satu media, dan gimana cara baginya buat konten Abang itu kan rutin aku lihat di YouTube sama di Instagram. Ya, sebenarnya sih di komitmen dan konsisten. Jadi itu konsistennya adalah ya konsisten sama timeline yang udah kita buat. Kalau timeline di kantor, timeline di jurnalistik kan itu aturan kantor. Nah itu kita konsisten untuk ngikutin aturan deadline yang udah dikeluarin sama kantor. Dan kita konsisten juga sama di media sosial. Konsistennya apa? Jadwal tayang. Ya, pokoknya kalau aku tuh sekarang tuh tiap hari posting. Tiap hari posting itu jam 7 malam. Ya udah wajib jam 7 malam gitu loh. Nah komitmennya apa? Ya lu kan udah milih untuk ngejalanin dua-duanya nih.
ya udah lu harus bisa pegang dan bertanggung jawab sama dua-duanya. Tapi kebagi dua-duanya tuh bang. Sejauh ini masih kebagi. Jadi tuh aku biasa pakai Sabtu Minggu, untuk ngurusin konten, untuk ngurusin endorse konten. Senin sampai Jumat aku pakai fokus untuk kerjaan. Tapi kalau misalkan ada konten yang nggak selesai di Sabtu dan Minggu, biasa pulang kerja malam gitu sebelum tidur aku kerjain. Capek kan? Capek banget. Tapi nggak pernah keteteran ya bang? Sejauh ini sih belum pernah keteteran gitu loh. Gila, keren. Serunya menurut abang jadi jurnalis itu apa? Ya itu ketemu sama banyak orang, kita punya koneksi yang banyak, mulai dari orang-orang di jalanan. Aku tuh sempat dekat sama anak-anak jalanan di Cililitan, mulai dari teman-teman di jalanan, mulai sampai ke pejabat-pejabat yang tinggi. Iya, keren. Itu bikin kita tuh kayak ngerasa ya kita punya semua jaringan ya, dari dan atas sampai bawah. emang jurnalistik itu jurusan menurut aku yang paling itu sih bang, santai tapi masih terarah. Iya Ya, kan? Kita bisa ke lapangan, kita bisa ngerjain sesuatu yang kita suka. Ya kita ngatur Kita ngeliat waktu keadaan sendiri. bisa kita tuang dalam penulisan, dalam foto. Nah, kita makanya itu kan tadi aku bilang, walaupun aku tuh basicnya di jurnalis tulis, tapi bisa sambil moto gitu. Ya Iya. kalaupun nggak dimuat sama kantor itu jadi kita Kebanggaan pegangan kita aja, sendiri ah. ya. Karena udah hobi nulis gitu kan, Iya. hobi foto, nggak dimuat juga nggak apa-apa. Terus menurut abang kemampuan jurnalistik abang ini salah satu penunjang juga nggak untuk abang menjadi selebgram? Karena kan ini dua hal yang sama-sama bekerja di dunia media. Ya, sebenarnya kalau aku bilang jurnalis itu juga aku tuh sebenarnya lebih seneng dibilang konten kreator daripada selebgram sebenarnya. Gitu loh. Cuman kebanyakan orang kan memang bilangnya selebgram, youtuber gitu. Tapi kalau aku tuh selalu bilang aku tuh konten kreator, orang yang membuat konten. Nah jurnalis mereka juga pembuat konten. Iya, Cuman benar. dia kalau jurnalis dia ada kaidah penulisan, ada etika jurnalistik, bagaimana kita membuat sebuah karya, membuat sebuah konten di bawah kode etik itu, di bawah kaidah jurnalistik itu. Itu gunanya kita kuliah di UKI, promo banget ini. Gitu. Gak apa-apa, Iya, biar tapi calon maksudnya- mahasiswanya terarah nih. Ya maksudnya ilmu itu kita dapetnya ketika kita kuliah kan. Nah, Iya, benar. sisanya mungkin kemampuan bergaul, kemampuan kita untuk punya mental untuk ketemu orang itu kita asah sendiri kan. Gitu loh. Mungkin ya ketika aku pertama kali jadi wartawan juga nggak ujuk-ujuk langsung bisa nodong pertanyaan sulit untuk menteri gitu loh. Pelan-pelan semuanya proses. Nah, basicnya ya kita belajar dari kampus, belajar bergaul juga dari UKI, dan itu semua kita pakai. Nah, ketika hubungannya sama bikin konten-konten di media sosial, ya ketika jadi jurnalis kan kita diajarin untuk menentukan struktur tulisan. Iya. Nah, ketika kita bikin konten juga ada strukturnya, ada kalau ketika bikin sketsa kita punya punya awal ceritanya nanti gimana, di tengah gimana, klimaksnya, akhirnya kayak gimana. Sama kayak misalkan aku bikin konten yang sekarang tuh tanya jawab. Tanya jawab itu kan kita tuh harus punya setup pertanyaannya apa, nanti jawabannya yang patah kayak gimana, kita tambahin emosi, itu tuh semua seringkali aku tulis dulu. Sering kan kalau endorse. Oh jadi abang nggak langsung belak-belakan itu? Enggak, kalau pelajari dulu. Kalau endorse kan kita ngomongin produk, kita harus tahu produk knowledge-nya dulu, kita harus cocokin nanti apa yang ditanyakan sama apa yang dijawab itu berhubungan dengan produknya, dan kalaupun dia nggak nyambung tapi bisa lucu, tapi tetap bisa masuk produknya, itu harus ditulis dulu, dan itu yang biasa bikin lumayan lama. Jadi dua-duanya ini terarah ya bang, jurnalistik terarah, buat konten di Instagram juga terarah. Abang mencintai jurnalistik? Banget. Mencintai selebgram content creator ini? Pertanyaan sulit. Enggak, bukan bertanya, aku ini doang. Mencintai jadi content creator juga? Iya. Harus pilih salah satu? Saya benci pilihan ini. Harus pilih salah satu. Lebih suka jadi jurnalis atau content creator? Ya kalau ditanya lebih suka jadi. Apa? Hey, ini nggak bisa di skip. Enggak, harus salah satu. Harus punya pilihan bang. Jadi kalau passion itu jurnalis. Iya udah, ditanya satu. Lebih suka jadi jurnalis atau selebgram? Enggak, gue kasih penjelasan dong. Oh ya, oke. Ya gue lebih suka jadi jurnalis gitu. Tapi tidak bisa gue bantah bahwa saat ini penghasilan gue dari Tinggian yang itu. ya itu sangat mendukung ya gitu kan. Ya jadi kalau bisa dijalanin dua-duanya ya gue akan jalanin dua-duanya. Tapi kalau lebih suka pilih salah satu, misalkan harus pilih salah satu, yang satu ditinggalkan, yang mana bang?
Gua nggak akan meninggalkan. Misalkan Ini loh. susah banget loh. Makanya kan aku bilang misalkan. Pilih salah satu Konten kreator. konten kreator. Iya. Karena kalau mungkin kalian mikirnya ya jurnalisnya ditinggalin. Iya. Nah, jurnalis itu profesi dan profesi itu akan melekat. Sama misalkan dia seorang pengacara itu profesi. Terus seorang dokter itu profesi. Itu akan melekat. Walaupun misalkan dia udah nggak lagi beracara, tapi itu akan melekat buat Oke. dia. Yang penting ilmunya bisa kita pakai seterusnya. Iya, dan itu tadi aku bilang konten kreator sekalipun dia ya jurnalis sama konten kreator ya sama-sama bikin konten, itu pembelaan sih. Iya sih, ini mah jago banget ngelesnya. Aduh. Oke deh, sekarang kita langsung aja ke Q&A yang udah kita share di Instagram Oh, ada beberapa hari yang lalu. Q&A. Iya dong, ada banyak yang nanya nih ke Abang nih. Kita cari aja beberapa yang seru ya Bang. Oke, Bang, ada yang nanya nih dari Ira Sirait. Bang, gimana sih cara ningkatin rasa percaya diri? Terlalu pede juga nggak bagus sih. Enggak, sebenarnya ningkatin percaya diri itu ya kita tahu bahwa apa yang kita punya, bahwa apa yang mau kita tampilkan atau apa yang mau kita tunjukin itu memang layak untuk diterima sama orang lain, dan Ya. kita kasih keyakinan sama diri sendiri, enggak, gue pantas kok, gue layak. Percaya diri walaupun buat malu-maluin diri juga kan. Sejujurnya gue sering malu dan memang nggak tahan banget. Jadi ya kan datang ke lokasi udah mau tag, ternyata aduh kayaknya nggak Kayak sesuai. targetnya kok nggak sesuai Iya, sama harapan. nggak pede. Ada kalanya gue juga nggak pede gitu loh. Nah selalu gue tanamin dalam diri, tabrak aja dulu gitu loh, tabrak aja dulu, eksekusi. Dan biasanya kalau kita udah mulai nih, ketika udah mulai sekali, seterusnya akan lebih mudah dan akan lebih pede. Tuh buat yang nanya, percaya diri itu harus dari kita. Oke, lanjut. Nih, pertanyaan bagus nih Bang. Ilmu dari Uki apa yang dipakai dalam dunia selebgram? Yang dari Uki, ya itu tadi bergaul. Itu pergaulannya anak Uki itu kan hebat banget, solid dan mental, bukan mental Iya. untuk rusuh atau mental untuk berantem, tapi mentalnya untuk berada di depan orang banyak, mental untuk public speaking, terus mental untuk berargumen, itu diajarin semua di Uki, baik dalam kegiatan akademis ataupun kegiatan di luar akademis. Iya. Mau tongkrongan atau di non akademik itu kan kita diajarin untuk kayak gitu. Iya, tapi gue akuin sih Bang, di Uki ini mental benar-benar diuji Banget. dari orang-orangnya, lingkungannya, ya gitu Iya. lah ya. Oke, ada lagi nih Bang. Bang, kalau mau bikin konten promosi atau iklan, inspirasinya dari mana sih? Ini ada, kalau mau bikin konten promosi berarti ya. Iya, atau enggak iklan, endorse berarti. Biasanya aku ini dulu nyari inspirasinya product knowledge dulu. Misalkan apa? Oke, aku minta dulu nih pengetahuan mengenai produknya apa, terus khasiatnya apa, terus nanti aku coba Menyukainya juga. enggak, aku coba paparin nih, wah ini kalau cara cocoknya apa gitu loh. Nanti setelah kita punya paparan, terus itu kita buka iklan-iklan luar yang berhubungan dengan produk itu, biasanya kayak begitu. Dan kalau kita udah mulai nulis, biasanya nanti akan nemu sendiri inspirasinya. Oh ini cocoknya di sini. Oh ini cocoknya, waktu itu kalau nggak salah iklan aku pakai lagunya Jenny Rubijen yang solo. Oh, It's Nanin Solo. Nah itu deng, deng. aku pakai temen Fabio kalau tahu. Ayo Bang Fabio tahu. Ya aku kasih bra, terus suruh joget-joget gaya Nanin Solo. Nah Dia juga mau lagi ya. dibayar. Iya, tapi karena sejenis juga. Sama Ya lu kan? karena ya kan itu nggak apa, kalau konten aku nggak bisa pakai cewek karena nanti takutnya komen netizen kan suka-suka dia biasanya. Gitu sih. Oke, ada lagi pertanyaan. Oh, ada nih. Siapa first love-mu? Sandi, entah apa ini kenapa nggak di TikTok? Iya, nah hukum nih. Kenapa ada pertanyaan siapa bersama Sandi? Kenapa rupanya? Ini, mana kameranya nih? Weh, ini siapa namanya nih tadi? Glorio Glo- Soang.
Glorio, kau nanya-nanya kayak gitu, kau banyak main TikTok ya? Kau kalau main TikTok kayaknya kau cuman lihat-lihat yang perutnya kelihatan kan? Enggak ada nih. Atau first love abang. Tapi jawab dulu bang, siapa first love abang? First love-ku adalah Tuhan karena dia yang pernah Alah. paling. Cewek dulu yang normal. First love-ku nanti lah, soalnya ini kita lagi bikin konten, pacarku ada di situ, nanti akan jadi Emang pacar abang siapa sih? masih rahasia. Nggak, kalau ikutin Instagramku tau lah pacarku, suka aku tag kok. Iya aku tahu, kan orang-orang yang nonton kan belum tentu tahu. Ini Nih mantan terindah Bang Jenda saat Yuki, ini pertanyaan bagus banget. Mantan terindah, ini harus dijawab. Harus dong. Enggak, persoalannya kan kita nggak tahu kalau kita misalkan sebut mantan terindah itu, kita sebut misalkan Gabriela namanya. Kita nggak tahu Gabriela itu sekarang udah punya suami, udah punya anak, nggak baik kalau disebut. Yes, kan ya suaminya tahu lah. Ya enggak, kita nggak tahu loh. Nanti gara-gara itu mereka bercerai. Tapi, oh berarti mantan terindah abang sekarang udah nikah, udah punya anak. Udah. Udah ya, udah Iya. gitu aja ya. Anak Ugi juga? Cewek gua nonton nih. Enggak apa, anak Ugi juga? Enggak. Enggak salah lagi. Enggak, bukan anak Berarti Uki. anak Siantar. Anak Uki itu gue rata-rata nggak lama pacarannya. Gue pacaran lama sama anak Uki cuma sama yang sekarang doang. Oh berarti tapi anak Uki ada nggak bang jadi mantan terindah bang? Nggak ada, bukan anak Uki, karena gue pacaran sama anak Uki nggak lama. Dan ada banyak. Yaudah teman-teman, nggak mau disebut mantan terindahnya soalnya takut merusak hubungan rumah tangga yang sudah terbangun. Ini siapa lagi? Nih, yang tadi pacarnya Bang Fabio yang udah kita ituin. Ini Desta. Kalau disuruh milih antara Pevita sama Dedea, abang pilih mana? Dedea tuh siapa sih bang? Dede itu pacarku, anak Uki. Oh jadi namanya Dedea. Iya. Kalau disuruh Pilih dong. milih, gue akan pilih Dede ya. Kenapa? Ini harta tata Pevita, bukan harta tata Dedea. Iya, gue kan nggak bisa nutupin masa lalu gue. Ini masa lalu gue, ya nggak apa-apa gitu. Belum selesai, gue masih mau jawab nih. Emosi banget ini. Ini kameranya nih ya. Ini yang nanya-nanya kayak gini gue kasih tahu nih sekalian, kalau cewek gue lihat ini, gue punya banyak mantan-mantan gue yang indah. Ada Pevita, Chelsea Islan, Maudy Ayunda. Kalau gue sebut mereka semua tuh gue pengen banget ketemu mereka, tapi kalau mereka dikembalikan sama gue hari ini, gue akan tetap milih cewek gue karena gue nggak akan balik sama masa lalu gue. Apa karena ceweknya ada di sini atau gimana? Oh, dia ada di sini. Kalau ceweknya nggak ada di sini beda lagi kan omongannya pasti. Ini kenapa acaranya jadi kayak acara uyek-uyek? Ayo lanjut daripada hubungan orang berantakan. Bang, kenapa nih pempek kapal selam nggak pernah nyelam di laut? Ini yang nanya ini mana nih? Kenapa kau nggak ikut tenggelam sekali nama kapal selam ini? Capek kali aku. Naik darahku langsung, tadi udah santai-santai ini ya, udah enak kita ngobrol. Pertanyaan mulai nggak jelas. Tadi lihat kan, kalau pertanyaannya bener, aku nggak emosi. Kalau pertanyaannya kayak gini kan kepancing emosiku. Apa-apa aja jebol ini mic ini. Siapa nih yang di control room kupingnya pecah nih pasti. Ini udah pada pecah semua ini kok. Pertanyaan enggak, tadi kalau pertanyaannya bagus kan ku jawab bagus. Ya. Kalau pertanyaannya mulai aneh-aneh gini aku terpancing biasanya. Mungkin yang nanya ini anak polos bang, dia nggak tahu. Nggak mungkin, anak polos ini memang ngajak berantem, ini udah pasti. Nih, yang nanya kali-kali yang bener nanya ya. Oke lanjut nih, ini penting banget bang. Ini pertanyaan serius banget, ya ampun. Ini kita harus tahu nih sebagai mahasiswa. Bang, usus 12 jari, cara motong kukunya gimana? Menurut kau ini pertanyaan benar? Hah? Ini menurut kau ini pertanyaan benar? Ya bener kali bang. Ini pasti yang nanya ini nggak pernah minum teh manis amang boru ini. Nggak jelas. 12 jari cara motong kukunya gimana? Ditolongin sama lambung. Kalau lambung nggak mau nolongin dia, minta tolong sama jantung. Jantung kalau nggak mau bantuin dia keluar sendiri. Dia pedimeni ke Kokas. Cari salon di sana, entah apa-apa aja. Udah, santai bang, santai. Tapi kok dia bilang usus 12 jari, jari lo ada berapa bang yang kanan? Coba hitung bang. Usus 12 jari yang di dalam ini, makanya dia minta tolong, kalau potong minta tolong sama lambung. 12 jari, oh iya di Usus. Kalau jari Usus. tangan lo ada berapa bang? Satu. Jari tangan 10. Yang ini aja. Coba Ini. hitung. 1. 2. Ini dikerjain nih gue nih. 2. Coba berapa? 3, 4, 5. Kok aku 4? 1, 2, 3, 4. Gak bener. Iya apa? 3, 4. Gue banting nih meja. Ayo lanjut pertanyaan, aduh. Pusing. Cukup. Nanti gue banting betulan ini meja ini. Oke. Daripada emosinya nggak bisa ditahan, kita langsung aja kesan abang menjadi alumni UKI dan pesan untuk mahasiswa UKI yang lagi nonton nih bang. Apa?
Kesan jadi alumni UKI itu adalah kebanggaan karena bisa lulus dari kampus yang beraneka ragam. Iya, betul. Sebenarnya salah satu yang selalu aku banggain soal UKI adalah ini agak serius. Enggak. Yang aku banggakan dari UKI ini soal plural, soal bagaimana kita bisa menerima banyak suku bangsa yang berbeda. Iya, banyak banget. Aku pribadi memang asli orang Siantar, kenapa konten ngegas ala-ala anak Medan, tapi di UKI lah aku ketemu sama orang teman-teman dari Papua, dari Timur, dari Maluku, dari Sulawesi, dari teman-teman dari Jawa sini, kita ketemu semua dan di sini nggak ada ngebeda-bedain suku, agama, itu keren banget. Tolerannya Itu kebanggaan banget gitu. Pesan untuk mahasiswa UKI? Pesan untuk mahasiswa UKI yang pertama sih selain kegiatan akademis, tetap bangun jaringan ketika masih kuliah. Iya, itu penting banget. Karena ya mungkin ini kritik juga ya buat beberapa mahasiswa, aku dapat laporan ya mungkin datang ke kampus selesai kuliah langsung pulang ya karena mungkin di rumah memang mau bantu orang tua ya, atau ngerjain tugas gitu kan. Tapi percaya deh ketika kalian mungkin ngumpul sebentar atau bangun jaringan sama teman-teman, suatu saat nanti ketika kalian lulus itu kepake. Iya, Gitu. Dan aku juga beberapa kali kerja karena koneksiku yang teman-teman dari kampus atau senior dari kampus. Jaringannya harus diperlebar bukan dipersempit untuk Betul. kuliah. Oke, sebelum kita tutup ada challenge buat Abang. Ya. Challenge ini asik banget karena mengingatkan Abang akan Universitas Kristen Indonesia. Apaan sih cewek? Ntar ya kita, ayo teman-teman gimana? Apaan sih? Harus dong. Challenge-nya Abang harus pakai Almet UKI. Oh itu mudah. Sama nyanyiin Viva UKI. Nah Viva UKI itu yang kayak mana? Harus. Nggak, tadi mintanya Viva UKI, gue pilihnya Mars UKI ya. Iya, Oke. karena Mars itu kan lebih Iya lah, karena begitu. Nah pas pertama kali nyanyi Mars UKI itu memang pakai alma mater. dan mendarah daging gak sih Bang? Nggak berani ngomong, takut nggak hafal. Kita coba dulu. Udah 17 tahun, ingat. Iya, 17 tahun. Berarti kita gue 2016, kita beda 13 tahun. Nah. Jauh. Gitu. Tuwir. Jadi kalau misalkan ada lupa-lupa dikit wajar lah. Iya, namanya juga umur ya. 17 tahun. Sweet 17. Oke. Oke, kita akan segera mendengar Mars yang dinyanyikan oleh alumni UKI sekaligus konten kreator kita, Bang Jianda. Siap ya, Bang? Oke. 1, 2, 3, mulai. Universitas Kristen Indonesia, universitas kita, perlambang ilmu dan budaya bangsa, turut membina pendidikan kita, dan kami mahasiswa-mahasiswinya bergerak dia aja nggak hafal ya, melayani bukan dilayani demi nusa dan bangsa. Masih hafal lah dikit-dikit. 17 tahun. 17 Keren tahun. banget, keren. Silakan duduk, Bang. Thank you banget, Bang, udah hadir di sini, udah menghibur kita semua para sobat UKI yang nonton pastinya. Sama-sama. Oke, sukses terus buat Abang, sukses buat apa yang Abang kerjakan. Semoga Abang Amen. apa yang Abang kerjain berhasil. Siap, sukses buat UKI. Mantap. Dan semoga kita semua tetap menjadi yang membantu untuk mencerdaskan anak bangsa. Jadi kalian kalau mau cerdas dan kalau mau lulus langsung dapat kerja, masuk UKI. Nah, benar banget. Apalagi pendaftaran masih dibuka. Pendaftaran masih dibuka ya? Masih dong. Iya. Oke, terima kasih banget untuk para sobat UKI yang udah nonton dan sampai ketemu di video berikutnya. Dadah!